Pertama kata assalam. Ketika kita menyampaikan salam kepada orang lain dengan ucapan assalamualaikum, sadar atau tidak bahwa kita telah meningkatkan diri kita pada orang tadi untuk menjamin keselamatan. Seolah-olah kita mengatakan kepada orang tadi, wahai saudara, selama engkau ada di lingkunganku, maka saya jamin keselamatan. Atau ada orang lain lebih dahulu menyampaikan salam kepada kita dengan ucapan assalamualaikum, sadar atau tidak orang tadi telah mengingatkan dirinya pada kita, seolah-olah dia mengatakan, wahai saudara, selama engkau ada di sekitarku, saya jamin keselamatan. Jaminan keselamatan apa yang harus kita berikan kepada lingkungan? Jaminan keselamatan apa yang harus kita berikan kepada orang lain? Dalam kaidah usul fikih dikatakan ada al-kulliyatu khams, 5 dasar kebutuhan pokok bagi manusia yang wajib kita jamin keselamatannya, wajib kita jamin keuntungannya. Pertama, hifdzuddin, wajib menjamin keselamatan agamanya. Kita tidak boleh merusak agama lingkungan kita. Kita tidak boleh merusak agama saudara-saudara kita. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa saudara kita. Itulah sebabnya kita dilarang membunuh. Dan yang ketiga, hifdzun mal, menjaga harta benda kita. Harta benda saudara kita, harta benda di lingkungan kita. Itulah sebabnya kita dilarang membunuh. Dan yang keempat, hifdzun nasl, wajib menjamin keselamatan dan menjaga keturunan kita, keturunan lingkungan kita, keturunan masyarakat kita. Itulah sebabnya dilarang kita. Dan yang terakhir, hifdzul aql, kita wajib menjamin keselamatan dan menjaga akal. Ternyata digambarkan oleh beberapa ahli bahwa rusuknya ikan itu diawali dari kepala, dan ternyata rusaknya manusia juga diawali dari akal, dari kepala. Kalau akalnya sudah rusak, maka yang lain akan rusak. Itulah sebabnya Rasul mengatakan la dina liman la aqla lahu. Tidak sempurna agama seorang bagi yang rusak akal. Sedangkan banyak sekali faktor yang akan merusak akal kita. Di antara yang akan merusak akal yang sekarang sedang berkembang beredar di lingkungan kita adalah peredaran narkoba. Peredaran narkoba ternyata bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tapi ternyata kadang-kadang ada upaya untuk merusak generasi kita, diawali dari rusaknya akal kita. Sebuah gambaran digambarkan oleh seorang dokter, kalau orang itu mengkonsumsi narkoba, maka sel-sel saraf akalnya dia akan mati tanpa pernah diganti oleh sel-sel saraf yang baru. Itu artinya orang yang mengkonsumsi narkoba, maka sel-sel sarafnya akan mati dan rusak, kemudian dia menjadi tidak sempurna lagi akal. Maka wajar Allah pernah mengatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan pernah kalian mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Karena orang yang mabuk mengkonsumsi narkoba, dia tidak sejalan antara pikiran dan perbuatan, antara hati dan tingkah laku. Maka dengan tegas digambarkan di sana, tidak boleh mendekati sholat kalau kita dalam keadaan mabuk. Digambarkan oleh Rasulullah, ada 10 hal yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah narkotika atau narkoba. Hadis Anas bin Malik digambarkan di sana, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamr 10. Rasulullah akan melaknat sesuatu, melaknat seseorang yang terkait dengan masalah narkotika ini pada 5 kelompok jenis manusia.
Pertama, asiluha, orang yang membuat narkoba, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa mu'tasilaha, dan orang yang minta dibuatkan narkotika, dia hanya minta dibuatkan, kemudian dia sendiri tidak memakai, dia sendiri tidak mengedarkan, tapi hanya minta dibuatkan, dia banyak. Yang ketiga, wasyaribuha, dan orang yang meminumnya tidak membuat, tidak mengedarkan, tidak juga menjual, tapi dia hanya meminum, dia layak. Wahamiluha, dan orang yang membawakannya, hanya mengantarkan atau membawakan, itu pun akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mahmulah ilaih, dan orang yang meminta untuk dibawakan, dia hanya duduk, kemudian meminta orang lain untuk membawakannya, sampai di hadapannya dia pun tidak menggunakannya dan tidak memakannya, kemudian hanya memberikan kepada orang lain, itu pun mendapatkan laknat. Wasaqiyaha, dan orang yang menuangkannya, orang yang menyajikannya, orang yang membagikannya, itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bai'iha, dan orang yang menjual akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akala thamnuha, yang kedelapan adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari adanya penjualan narkotika. Dia tidak mengkonsumsi, dia juga tidak menjual, dia juga tidak mengedarkan, dia juga tidak memproduksi, tapi dia mendapatkan keuntungan dari adanya peredaran narkotika, dia mendapatkan laknat. Dalam berbagai keterangan, makna wa akalatamnya ini orang yang mendapatkan dan memakan keuntungan dari keberadaan narkotika ini, di antaranya adalah orang yang menyiapkan tempatnya, membiarkan lingkungannya dan sebagainya. Maka dia lingkungan yang seperti itu, membiarkan peredaran narkotika, layak untuk mendapatkan laknat. Yang kesembilan, wal mushtari laha, dan orang yang membeli, dia hanya membayari, hanya membeli, tidak juga menggunakan, tidak memakai, maka orang yang hanya membelikan, dia mendapatkan laknat. Dan yang terakhir digambarkan oleh Rasulullah, wal mushtaratan, dan orang yang minta dibelikan narkotika, itu pun mendapatkan laknat. Semua yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan narkotika, peredarannya, penggunanya, yang menyiapkannya, yang mengkonsumsinya, yang membawanya, yang memproduksinya, semua mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kegiatan ini akan merusak akal manusia, dan ketika akal manusia rusak, maka agama akan rusak, harta benda akan rusak, keturunan akan rusak, begitupun yang lainnya, seluruh kehidupan aspek manusia akan rusak. Maka wajar kemudian Allah dengan tegas mengatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, mengundi nasi, main judi, kemudian prostitusi, itu adalah rijsun, perbuatan yang najis, min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi sejauh-jauh. Kalimatnya di sini amat perintah untuk menjauhi sejauh-jauh, atau kalau tidak, menjauhkan dari lingkungan. Menjauhi berarti kita menghindar, menjauhkannya berarti kita memeranginya dengan penuh
upaya dan kekuatan kita. Hadirin rahimahullah. Bisa dibayangkan kalau lingkungan kita, kalau masyarakat kita membiarkan peredaran narkotika dan kemudian seluruhnya dinyatakan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan riwayat umat dahulu dilaknat oleh Allah akibat pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Umat Nabi Hud, umat-umat yang lain semua dilaknat oleh Allah karena adanya pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada pribadi saya dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyelamatkan lingkungan kita dari bahaya narkotika dan sekaligus menyelamatkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan secara bersama-sama, baik oleh para pejabat kita di lingkungan Pemda, Provinsi Jambi dan Kota, dibantu dan didukung Polda Jambi serta TNI, kita dengan seluruh komponen masyarakat bahu-membahu untuk menjauhkan berbagai bentuk peredaran narkotika. Dengan harapan kalau lingkungan kita bersih dari peredaran narkotika, maka keturunan kita pun akan bersih. Harta kita tidak tergoyahkan. Kemudian agama kita juga menjadi terjaga dan sempurna, serta jiwa-jiwa yang lainnya akan terpelihara oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semua untuk mampu menjauhkan segala bentuk narkotika dari kehidupan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal